Bab 780. Tembakan. Sepotong batu dan pepohonan meledak, dan tubuh Derian Feng mundur sepenuhnya, dan jatuh langsung ratusan meter jauhnya. Mulutnya menyembur darah, napasnya menjadi sangat lemah. Derian Feng bukanlah lawannya. Beberapa pejuang yang tersisa terkejut. Derian Feng hanyalah fase kesempurnaan kelas 4, di tangan Eric Qin, dia tidak dapat melewati ketiga trik tersebut. Lari. Mereka bereaksi dengan cepat, dan melarikan diri. Mata Eric Qin bersinar dengan niat membunuh, dia mengangkat jari-jarinya, dan aura yang tak terhitung jumlahnya dari ujung jarinya terkondensasi menjadi ribuan anak panah. Dia pernah memberitahu bocah itu bahwa orang-orang ini semua akan dibunuhnya. Berkumpul dengan energi, ribuan anak panah tiba-tiba ditembakkan, memenuhi dunia. Para pejuang itu segera tertusuk oleh energi, dan tubuh mereka meledak, berubah menjadi lumpur di udara. Hujan darah turun. Eric Qin memegang tombak yang kuat dan melangkah keluar langkah demi langkah. Derian Feng memegangi dadanya dan melihat Eric Qin terlihat seperti dewa pembunuh, menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Jangan bunuh aku. Melihat Eric Qin berjalan di depannya, Derian Feng tiba-tiba memohon. Bukankah kamu mengatakan bahwa yang lemah adalah semut, jadi mengapa memohon belas kasihan padaku? Eric Qin mencibir dengan pistol di dadanya. Para penduduk desa itu, mereka juga memohon belas kasihan, apakah kamu mengampuni mereka? Eric Qin menginjak anggota tubuh Derian Feng dengan kaki, dan lawannya jatuh ke tanah, meratap. Aku bukan semut, tuanku adalah Thompson Feng, penatua agung keluarga Feng. Jika kamu membunuhku, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu untuk diburu, ancam Derian Feng. Hehe, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku khawatir keluarga Feng tidak akan melepaskanku. Kata-kata Eric Qin membuat Derian Feng menatap. Dalam tatapan ngeri, Eric Qin perlahan melepas tudungnya. Di bawah sinar bulan, wajah yang begitu akrab dengan Derian Feng muncul sepenuhnya di pupilnya. Eric Qin, kamu adalah Eric Qin. Derian Feng tidak dapat mempercayainya. Eric Qin yang dikepung dan diburu oleh mereka tidak bersembunyi seperti anjing yang berduka, bahkan berani keluar untuk membunuh mereka. Matilah. Eric Qin mencibir, dan ujung senjatanya tiba-tiba menembus dada Derian Feng. Tuanku akan membalaskan dendamku. Sebelum Derian Feng meninggal, dia menatap ke arah Eric Qin dengan getir. Cahaya cemerlang menyala, menghalangi ujung pistol. Derian Feng juga memiliki reiki penyelamat nyawa. Tapi kecemerlangan ini tidak bisa lagi melindungi hidupnya. Nafas Eric Qin meledak, menghancurkan halangan itu menjadi berkeping-keping, dan menusuk jantung Derian Feng dengan satu tembakan. Dengan kekuatan yang melonjak, tubuh Derian Feng tiba-tiba berubah menjadi daging dan darah. Dan tepat ketika Derian Feng benar-benar kehilangan nyawanya, puluhan kilometer jauhnya, di atas pulau terpencil, lelaki tua bersila itu tiba-tiba membuka matanya. Dia berdiri tiba-tiba, nafas kemarahan yang tak tertandingi meledak, dan langsung mengguncang tanah di sekitarnya berkeping-keping. Siapa dia, berani membunuh muridku? Thompson Feng meraung, tubuhnya tiba-tiba terbang keluar. Setelah membunuh Derian Feng, Eric Qin pun mundur dan langsung pergi ke laut. Dia juga tidak menyangka kejadian hari ini adalah mandat dari penatua agung keluarga Feng. Tetapi bahkan jika dia tahu ini, Eric Qin tidak akan mundur. Derian Feng pantas mati. Serahkan pada orang tua itu. Dari kejauhan, terlihat Eric Qin melarikan diri dengan cepat dan hampir jatuh ke laut. Thompson Feng meraung marah, dan sebilah cahaya terbang, langsung terbang melintasi langit sejauh puluhan mil. Eric Qin berbalik, menusuk dengan tombak. Kekuatan dan cahaya pedang saling bertabrakan, dan tubuh Eric Qin meledak kembali. Tapi setelah pedang itu, reiki menembus jubah hitam Eric Qin. Di bawah sinar bulan, wajah Eric Qin terlihat
Eric Qin, kamu mencari kematian. Thompson Feng melihat Eric Qin memasuki laut, berteriak dengan marah, tubuhnya berubah menjadi pita, dan tiba-tiba berakselerasi. Dalam hidupnya, dia hanya menerima 2 murid. Urto Feng terluka parah oleh Eric Qin dan belum terbangun sampai sekarang. Murid lainnya, Derian Feng, dibunuh oleh Eric Qin di depannya. Hal ini membuatnya membenci Eric Qin melebihi apapun. Ledakan. Thompson Feng terbungkus aura tak berujung, dan tiba-tiba dilarikan ke laut, dan laut tiba-tiba meledak menjadi gelombang besar. Di laut, Eric Qin melarikan diri dengan cepat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Thompson Feng, energinya sangat kuat, fase kesempurnaan kelas 6. Dengan tusukan amarah, dia dapat melukai dirinya sendiri bahkan setelah puluhan mil jauhnya. Aku telah mempraktikkan teknik pemurnian tubuh kuno, tapi waktu belajarku begitu singkat. Jika aku dapat beberapa tahun lagi, mungkin aku dapat dengan mudah membunuhnya. Eric Qin menghela nafas, dan terus berbalik sambil melarikan diri. Dia merasa napas Thompson Feng terus-menerus mendekatinya. Eric Qin menyebarkan kerohanian, melihat satu arah, dan menuju ke laut dalam dengan tiba-tiba. Kamu mau lari? Mimpi. Mata Thompson Feng merah, tertuju pada Eric Qin, dan dia terus-menerus menembakkan banyak cahaya pedang, gelombang yang bergolak bergulung, dan alur dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dasar laut. Saat Eric Qin mengelak, jarak di antara mereka berdua ditarik lebih dekat lagi. Eric Qin menyelam dengan keras dan langsung menuju ke lubang bawah air. Aku lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Thompson Feng berkata dengan dingin dan terus mengejar. Keduanya melewati ngarai bawah air yang gelap satu demi satu. Pada saat ini, Thompson Feng bisa melihat Eric Qin dengan mata telanjang. Ledakan. Di kedua sisi ngarai, batu dan pasir besar itu tiba-tiba meledak, seolah-olah langit runtuh. Banyak pecahan jatuh, tepat di atas kepala Thompson Feng. Dalam perjalanan ke sini, Eric Qin sudah menemukan jalan keluarnya, bukan karena dorongan hati. Dia sudah membayangkan retakan di ngarai di sini. Thompson Feng tertangkap basah, dan segera tenggelam oleh batu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya, meledakkan ke dasar laut yang paling dalam. Namun, Eric Qin tidak menghela nafas lega, dan bergegas lagi. Ini dapat menghentikan Thompson Feng hanya untuk sementara waktu, tetapi tidak akan pernah bisa membunuhnya. Ledakan. Cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba menyala di dasar laut, mengebor keluar dari celah itu, dan terpantul di atas laut. Dalam raungan yang keras, semua pasir dan bebatuan yang tertutup oleh patahan ngarai kapal selam langsung dihancurkan oleh Thompson Feng. Tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar dan mengunci Eric Qin lagi. Si hitam. Saat ini, Eric Qin berteriak. Thompson Feng tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat seberkas energi spiritual melayang di kejauhan. Thompson Feng menghancurkan kolom udara dengan satu pukulan. Kemudian pada saat ini, sejumlah besar materi hitam keluar dari kolom udara, yang merupakan jus hitam di kantung tinta hitam kecil. Cairan hitam pekat tiba-tiba menyebar, sepenuhnya menyelimuti Thompson Feng di dunia hitam murni. Sialan. Thompson Feng meraung dan membombardir mati-matian, tapi cairan itu begitu kental sehingga dia tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Lagi pula, si hitam juga merupakan monster tingkat ke-6 fase kesempurnaan, dan jus hitam adalah salah satu caranya untuk membunuh. Namun, setelah melakukan ini, si hitam merasakan kemarahan Thompson Feng, dan tiba-tiba gemetar, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Eric Qin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan cepat puluhan mil jauhnya. Dia menyemburkan darah lagi, dan lukanya tidak dapat dikendalikan. Merasa bahwa dia telah menjadi lemah, Eric Qin tiba-tiba melihat tubuh yang menyusut dan ragu-ragu untuk melarikan diri dari kejauhan. Kura-kura, berhenti untukku.
Sekilas Erikin mengenali bahwa monster kura-kura ini adalah yang pernah dia lepaskan sebelumnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.